Mila, adik-adik, dua-duanya kita mau nikmati hadirat Tuhan. Kami datang Bapa, haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama katakan, Bapa kami datang. Bapakku datang menyembahmu, menyembahmu di sini. Katakan ku percaya kau ada bagiku, ada bagiku. Lebih lagi angkat tanganmu, katakan Bapa kami datang. Bapakku datang menyembahmu, menyembahmu di sini. Oh, ku percaya kau ada bagiku, ada bagiku. Mari sama-sama kita deklarasikan, katakan. Tak usah ku takut, sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau hidup. Tak usah ku cemas, tak usah ku cemas, kau penghibur. Saat ku lemah, kau kuatku. Nyanyikan haleluya, ku nyanyi haleluya. Yes Lord, ku nyanyi haleluya. Sungguh, sungguh kau hebat, ajaib perkasa. Yes, perbuatanmu. Kami nyanyikan haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Katakan Yesus hebat, sungguh kau hebat, ajaib, ajaib perkasa perbuatanmu. Mari katakan di hidup kami Tuhan, di hidupku. Yes, kami datang Tuhan ke hadirat Tuhan. Ini kami Bapa, anak-anakmu. Lebih lagi kita mau katakan, Bapa kami datang. Bapakku datang menyembahmu, menyembahmu di sini. Oh, ku percaya kau ada bagiku, ada bagiku. Adik-adik kita mau nyatakan, tak usah kami takut, tak
Shalom adik-adik semuanya. Puji Tuhan, semuanya pasti bersukacita, amin. Iya, kita bersyukur kita boleh kembali lagi berjumpa dalam ibadah Batam Kids Worship. Nah, kita semua sudah memuji dan menyembah Tuhan. Sekarang waktunya untuk kita bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Kakak berdoa supaya semua adik-adik juga semangat, bukan hanya ketika memuji Tuhan, tetapi juga semangat untuk mendengarkan dan melakukan firman Tuhan. Ya, semuanya mari kita siapkan hati, kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk kasih Tuhan yang besar di dalam hidup kami. Sehingga kami kembali lagi bersama-sama datang beribadah di dalam ibadah Batam Kids Worship. Terima kasih Tuhan, kami sudah memuji dan menyembah Tuhan. Saat ini kami mau sama-sama renungkan firman Tuhan, karena firman Tuhan adalah kekuatan bagi hidup kami. Firman Tuhan bermanfaat mengajar hidup kami, menyatakan kesalahan, juga memperbaiki kelakuan kami, supaya kami terdidik di dalam kebenaran. Terima kasih Tuhan, kami berikan hati kami, telinga kami untuk merenungkan firman Tuhan. Terpujilah namamu, di dalam nama Tuhan Yesus. Semua kita yang siap renungkan firman Tuhan katakan amin. Nah, semuanya sudah siapkan ya Alkitabnya, juga buku catatannya. Nah, kakak mau tanya dulu, adik-adik masih ingat nggak firman Tuhan minggu lalu? Iya, yang disampaikan oleh Pastor Ratna. Iya, kita lihat kan bagaimana Thomas, dia tidak percaya Tuhan Yesus sudah bangkit karena dia belum melihat. Nah, tentu adik-adik semuanya sudah belajar ya dari pengalaman Thomas. Tidak ada yang seperti itu kan? Iya, kita mau tetap percaya kepada Tuhan sekalipun tidak melihat. Nah, minggu ini kita juga masih belajar tentang bagaimana murid-murid Tuhan Yesus menjalani kehidupannya setelah Tuhan Yesus bangkit. Nah, mari kita buka Alkitab kita bersama-sama di dalam Yohanes 21 ayat 1 sampai 3. Sudah ketemu adik-adik? Kita akan baca ya bersama-sama Yohanes 21 ayat 1 sampai 3. Ayat yang pertama, kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu. Tetapi apa adik-adik? Malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Nah, adik-adik, firman Tuhan menceritakan kehidupan murid-murid Tuhan Yesus. Ya, biasanya mereka mengikuti Tuhan Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Nah, biasanya mereka selalu ikuti Tuhan Yesus kemana saja Tuhan Yesus pergi memberitakan Injil. Nah, setelah Tuhan Yesus disalibkan, Tuhan Yesus mati dan tidak lagi bersama-sama dengan mereka, walaupun Tuhan Yesus sudah bangkit dan menampakkan diri. Nah, kita lihat mereka sepertinya dalam keadaan bingung karena tidak ada lagi Tuhan Yesus di sisi mereka. Mereka merasa bingung, harus apa ya? Apa yang harus kulakukan? Sehingga kita melihat Simon Petrus yang sudah Tuhan katakan menjadi penjala manusia, dia kembali lagi ke profesi lamanya. Sebagai apa ya? Iya, dia kembali lagi menjala ikan. Dia katakan, "Aku pergi menangkap ikan," kepada murid-murid yang lain. Dan mereka pun ikut bersama-sama dengan Simon Petrus.
Nah, kita lihat ketika mereka kira-kira melakukan kehendaknya sendiri untuk menangkap ikan, apakah itu kehendak Tuhan adik-adik? No, iya tidak, itu bukan kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan adalah supaya Simon Petrus dan murid-murid yang lain menjala manusia. Apa itu menjala manusia? Artinya membawa orang banyak, membawa orang lain masuk ke dalam kerajaan Tuhan, supaya orang yang berdosa bertobat dan menerima Tuhan Yesus di dalam hidupnya sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sehingga hidupnya diubahkan. Iya adik-adik, ada banyak orang yang perlukan kasih Tuhan. Nah, karena mereka tidak lagi melihat Tuhan Yesus ada di dekat mereka, mereka bingung. Mereka mengerjakan kehendaknya sendiri. Nah, ketika Simon Petrus dan murid-murid yang lain melakukan kehendak sendiri, menangkap ikan, apa yang mereka rasakan? Oh, kita lihat apa tadi? Tetapi mereka tidak mendapatkan apa-apa. Mereka tidak menangkap apa-apa. Padahal mereka semalam-malaman sudah bekerja keras. Iya, mereka sudah menebarkan jalannya ke semua arah, ya, ke sebelah kanan. Ikan-ikannya sepertinya tahu kalau Simon Petrus dan murid-murid yang lain sedang tidak melakukan kehendak Tuhan. Mereka tidak mau ikut-ikutan. Kenapa? Iya, karena mereka tahu ciptaan Tuhan itu harus melakukan kehendak Tuhan. Ketika jalannya dilemparkan ke sebelah kanan, ikan-ikannya lari. Nggak dapat apa-apa. Ketika dilemparkan ke sebelah kiri, ikan-ikannya juga cepat-cepat lari. Sehingga di jalannya nggak dapat apa-apa adik-adik. Kemudian dicoba lagi di sebelah ke depannya, di sebelah depan perahunya. Dilemparkan lagi kuat-kuat mereka semua. Ada nggak kira-kira? Nggak dapat. Oke, kita coba lagi di belakang ya. Di belakang perahu kita coba ya. Dicoba lagi dilempar ke belakang. Mereka cepat-cepat angkat. Nggak dapat apa-apa adik-adik. Semalam-malaman mereka tidak menghasilkan apa-apa. Mereka sudah bekerja keras. Mereka sudah keringatan. Mereka juga ngantuk. Mereka juga apa kira-kira? Mereka kelaparan adik-adik. Tapi usaha yang mereka lakukan sia-sia adik-adik. Mereka tidak menghasilkan apa-apa. Udah dilempar ke depan, udah dilempar ke belakang, sudah dilempar ke kanan, sudah dilempar ke kiri. Kemana-mana. Sampai pagi pun mereka tidak menghasilkan apa-apa. Nah, itulah adik-adik. Kalau kita tidak minta pimpinan Tuhan, kita bekerja keras sendiri, tidak menghasilkan apa-apa. Enak nggak kira-kira? Tidak enak. Mereka kelelahan. Nah, firman Tuhan hari ini kakak beri judul Jesus is Captain in my life. Artinya, Yesus adalah kapten di dalam hidupku. Nah, adik-adik, siapa yang tahu apa itu kapten? Nah, kapten itu adalah sebutan pangkat perwira di kemiliteran dan juga bisa dipakai ya untuk nahkoda kapal, orang yang menentukan arah kapal supaya semua penumpang kapal sampai di dermaga dengan selamat. Juga dipakai untuk kapten, sebutan untuk pilot ya, pilot yang mengendarai pesawat ya, supaya pesawatnya kalau ada awan cumulonimbus, dia tahu, tidak boleh ditabrak, itu berbahaya. Atau kalau awannya kecil boleh dilewatin. Nah, supaya apa? Semua penumpang supaya selamat. Nah, demikian juga adik-adik. Kalau kita menjadikan Tuhan Yesus sebagai kapten, pemimpin di dalam hidup, maka kita akan berhasil selamat di dalam hidup kita. Karena satu-satunya yang dapat menyelamatkan kita adalah Tuhan Yesus. Ya, good semuanya mengerti ya? Iya. Kalau
kapten ya, pilot di pesawat terbang punya tanggung jawab untuk menjaga keselamatan semua penumpang. Demikian juga nakoda kapal. Nah, Tuhan Yesus yang punya tanggung jawab dalam hidup kita. Kalau kita jadikan Tuhan Yesus sebagai kapten, maka Tuhan yang akan pimpin hidup kita. Sehingga hidup kita tidak kosong, hidup kita tidak bingung. Seperti murid-murid tadi, tanpa Tuhan Yesus mereka bingung, tanpa Tuhan Yesus mereka susah. Iya, mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Sekarang adik-adik kita lihat lagi ya, Yohanes 21 ayat 3 sampai 6. Bagaimana kelanjutan kisah ini ya? Dan juga di ayat 11, kita baca di ayat 4. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Ayat 5, kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Nah, ayat 11 ya, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Simon Petrus naik ke perahu, lalu menghela jala itu ke darat. Penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya. Dan sungguh pun sebanyak itu, jala itu tidak koyak. Wah, hebat, tepuk tangan dong untuk Tuhan Yesus. Luar biasa ajaib ya. Iya, ketika Tuhan Yesus menampakkan diri untuk ketiga kalinya, di mana? Di pantai Danau Tiberias, adik-adik, terlihat ya perbedaannya ketika murid-murid sendiri dengan murid-murid ada dalam kehendak Tuhan ya, berbeda sekali hasil yang mereka dapatkan. Ketika mereka mengerjakan sesuatu sendiri sesuai keinginannya sendiri, tidak dapat apa-apa. Tapi ketika apa? Tuhan Yesus hadir, Tuhan Yesus memimpin mereka semua diberkati. Kita lihat tadi bagaimana tangkapan yang mereka dapatkan ya. Ikan-ikannya besar. Siapa pernah lihat ikan besar? Wow, tentu kita luar biasa kalau lihat ikan besar ya. Senang ya, happy ya. Coba adik-adik mancing terus dapat ikannya besar, pasti sukacitanya luar biasa. Nah, bayangkanlah mereka yang tadinya sudah kelelahan, tidak dapat apa-apa, tapi waktu mereka dengar perintah Tuhan, ikan-ikan yang mereka dapatkan tidak hanya satu, banyak dan besar. Wah, luar biasa. Kemudian apalagi dibilang di situ? Walaupun sebanyak itu jalannya tidak koyak. Iya, artinya mereka berhasil adik-adik. Tidak ada satupun tangkapan ikan yang lolos dari jalan mereka. Semua dapat dibawa ke darat. Nah, bayangkan kalau sedikit saja ada yang koyak, ada ikan yang bisa lolos kembali ke laut. Nah, kita melihat di sini bagaimana perbedaan kehadiran Tuhan memimpin para murid-murid. Nah, semua adik-adik, nah kakak mau seperti murid-murid yang dipimpin oleh Tuhan, menjadikan Tuhan Yesus sebagai kapten dalam hidupku. Nah, siapa adik-adik di sini yang mau juga berhasil seperti murid-murid yang mau jadikan Tuhan Yesus kapten? Angkat tangannya tinggi-tinggi. Wah, semuanya mau? Yeay, kita harus jadikan Tuhan kapten di dalam hidup kita ya. Iya, ketika kita nyatakan, Tuhan aku mau Engkau jadi kapten dalam hidupku, bukan hanya di mulut, tetapi juga kita nyatakan dalam perbuatan kita. Jesus will be captain in your life if Tuhan akan jadi kapten dalam hidupmu jika yang pertama, mendengarkan perintah Tuhan. Apa? Mendengarkan perintah Tuhan. Ya adik-adik,
kita mendengarkan perintah Tuhan melalui pembacaan Alkitab. Juga kita boleh mendengarkan nasihat orang tua yang Tuhan tempatkan dalam hidup kita, karena mereka adalah wakil Tuhan di dunia ini. Ya, tentunya di dalam Tuhan. Begitu juga ada orang-orang tua, yaitu bapak ibu guru, mungkin kakak-kakak kalian di rumah ya. Nah, kita harus mau punya telinga yang mendengar. Kita mau supaya apa? Kita itu mengerti sungguh-sungguh apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Karena itu harus beri telinga untuk mendengar. Nah, ketika firman Tuhan disampaikan, sungguh-sungguh mendengarkan. Ya, tidak boleh sambil ngobrol, ngomong kanan kiri. Nanti tidak mengerti. Selesai firman Tuhan diberitakan, tadi ceritanya tentang apa? Nggak tahu. Kenapa? Karena tidak mendengar dengan sungguh-sungguh. Berkatnya tidak didapatkan. Nah, penting bagi kita untuk mendengar perintah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Nah, murid-murid juga tadi demikian ya. Mereka dengarkan apa kata perintah Tuhan. Perintah Tuhan supaya apa? Melemparkan jala di sebelah apa? Iya, di sebelah kanan. Nah, coba kalau mereka tidak dengar perintah, mereka bisa salah melakukan tindakan dan kemudian tidak menghasilkan apa-apa. Nah, yang kedua adik-adik, kalau kita mau jadikan Tuhan Yesus sebagai kapten dalam hidup kita harus mentaati perintah Tuhan. Ayo katakan sama-sama, mentaati perintah Tuhan. Iya, kita jangan hanya mau mendengar, ya, kita juga harus melakukan apa yang jadi kehendak Tuhan, taat melakukannya dalam semua situasi, dalam semua keadaan. Kita mau percaya sungguh-sungguh dan taat. Taat artinya itu mentaati apa yang Tuhan perintahkan. Nah, ketika kita mentaati, mukjizat Tuhan akan dinyatakan dalam hidup kita. Amin. Iya, sebagaimana para murid-murid, mereka melakukan tindakan sesuai dengan perintah Tuhan. Dilemparkan jala itu di sebelah kanan dan mereka mendapatkan tangkapan ikan yang besar, yang banyak. Juga apa? Jalannya tidak koyak. Artinya mereka semua dapat berkat Tuhan. Nah, semuanya pernah nggak? Contohnya pernah nggak adik-adik mengikuti baris berbaris? Nah, kalau komandan barisannya bilang siap gerak, berarti kan harus siap gerak kan? Betul nggak? Kalau dibilang lancang depan gerak, langsung lancang depan. Kalau dibilang istirahat di tempat gerak, istirahat cepet-cepet. Apalagi harus mendengar, semua harus mengikuti aba komandan. Nah, kapten kita adalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus pemimpin dalam hidupku, dalam hidupmu, dalam hidup kita semua. Karena itu kita harus punya sikap hati mendengar dan mentaati firman Tuhan ya adik-adik, supaya kita semua berhasil ya sebagaimana keinginan Tuhan, supaya semua kita diberkati dan berhasil. Nah, sebagaimana di Amsal 13 ayat 13 katakan, kita baca sama-sama Amsal 13 ayat 13, 1, 2, 3. Siapa meremehkan firman akan menanggung akibatnya, tetapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasan. Siapa mau dapat balasan yang terbaik dari Tuhan? Angkat tangannya. Wow, semuanya mau. Siapa mau jadikan Tuhan Yesus kapten dalam hidupnya? Angkat tangan. Wow, luar biasa. Semuanya mau. Bukan hanya kakak ya, semuanya mau. Oh, haleluya. Kita mau berdoa bersama-sama sore hari ini. Semua kita mau minta pimpinan Tuhan dalam hidup kita, supaya hidup kita diberkati, supaya hidup kita berhasil sesuai dengan kehendak Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman Tuhan sore hari ini. Kami diberkati karena kami melihat penyertaan Tuhan sungguh luar biasa dalam kehidupan para murid.
Tuhan, ketika Engkau menyatakan kehadiran-Mu, ketika Engkau menyatakan pimpinan-Mu, maka semua yang ada dalam pimpinan Tuhan diberkati. Karena itu semua kami anak-anak-Mu, semua kami yang mengangkat tangan sore hari ini, kami menyatakan diri kami ada di dalam pimpinan Tuhan. Kami mau nyatakan Tuhan Yesus sebagai kapten dalam hidup kami. Kami mau serahkan seluruh hidup kami dalam kuasa Tuhan. Tuhan menolong, Tuhan memberkati, sehingga setiap hari kami mengikuti teladan Kristus. Kami hidup dalam pertumbuhan iman yang benar kepada Tuhan. Karakter kami terus bertumbuh ke arah Kristus, sehingga kami menjadi anak-anak yang dengar-dengaran akan kehendak Tuhan, akan perintah Tuhan, dan kami menjadi anak-anak yang mentaati apa yang menjadi kesukaan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, ini hidup kami, hidup yang Tuhan sudah selamatkan, hidup yang Tuhan sudah berkati. Tuhan sudah bangkit mengalahkan maut. Kami juga diberikan kemenangan oleh karena darah Yesus menyelamatkan kami. Oleh karena kebangkitan-Mu menyatakan bahwa kuasa kebangkitan juga ada dalam hidup kami. Hidup setiap anak-anak-Mu diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Kami semua menang atas kuasa dosa. Kami semua menang atas segala kuasa si jahat, si iblis. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua anak-anak ada dalam pimpinan Tuhan, sehingga sukacita sorgawi nyata dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, ini hidup kami persembahkan untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita semua yang sudah berdoa dan mengucap syukur katakan amin. Tuhan Yesus memberkati adik-adik semuanya. Hai adik-adik, yeay! Tadi sudah mendengarkan firman Tuhan kan? Nah, karena tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan, sekarang tiba saatnya ayat hafalan. Oke, ayat hafalan kita minggu ini diambil dari Amsal 13 ayat 13. Kita baca dulu ya. Amsal 13 ayat 13. Siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasan. Oke, nah sekarang kakak bakalan tunjukin nih gimana caranya biar cepet hafalnya dengan gerakan. Oke? Kita coba ya. Nah, adik-adik boleh perhatiin dulu. Nanti kakak suruh diri, kita udah dengan kecepatan normal, oke? Jadi harus diperhatikan benar-benar. Yuk, kita coba. Amsal 13 ayat 13. Siapa meremehkan? Nah, meremehkan kan tuh kayak gitu kan. Jadi mukanya harus gitu juga ya. Meremehkan firman, firmannya kayak gini nih. Ia, ya kan? Ia akan menanggung akibatnya. Aduh, berat banget. Lanjut. Tetapi, satu langkahnya maju. Tetapi, siapa taat kepada perintah akan menerima balasan. Dapat balasannya. Oke, nah sesuai perintah tadi, yuk coba semuanya kakak ajak untuk bangkit berdiri. Yuk kita coba sama-sama, oke? Yuk, are you ready? Ready. 1, 2, 3. Amsal 13 ayat 13. Siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasan. Oke, kayaknya adik-adik udah pada bisa nih ya. Ya kan? Sekarang kita coba dengan kecepatan yang super duper maksimal. Oke? 1, 2, 3. Amsal 13 ayat 13. Siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibat
Tetapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasan. Wow, keren banget adik-adik. Wow, tepuk tangan dong buat adik-adik. Oke, nah sekarang adik-adik kakak mau ingatin, jangan cuma ingat hari ini ya, tapi sampai seterusnya bahkan dilakukan dalam kehidupan sehari-hari, oke? Oke, sekarang tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Nah, adik-adik boleh memberikan persembahan dengan men-scan kode yang ada di layar adik-adik semuanya, bahkan juga bisa ke nomor rekening. Ada juga tuh di layarnya. Sebelum kita memberikan persembahan, kita bersatu di dalam doa ya. Yuk, sama-sama kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami mengucap syukur untuk kami boleh mendengarkan firman Tuhan, memuji Tuhan, bahkan menghafal ayat hafalan. Sekarang kami memberikan persembahan, Tuhan Yesus yang berkati. Biar persembahan ini menjadi perluasan untuk pelayanannya Tuhan, untuk semuanya, untuk kemuliaan nama Tuhan. Bahkan berkati Mama Papa yang sudah menjadi saluran berkat untuk kami, Tuhan Yesus, yang pakai mereka lebih luar biasa lagi. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, kami siap memberi, dan yang siap memberi katakan amin. Oke adik-adik, ibadah kita udah selesai, tapi jangan khawatir, kita bakal ketemu lagi ya minggu depan. So jangan lupa, kita akan ketemu lagi. Dan see you adik-adik semuanya, Tuhan Yesus memberkati.